Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Adi Ardiansa SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan fasilitator Ibu Eni Sundusiati Buana SD SPTGR, dengan pengajar praktik Yanita MPD. Pada video kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan materi modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif. Pada modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus menerapkan Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Keduri Handayani secara tepat dan seimbang. Pendidikan harus mengandung asas trikon, yaitu kontinuitas berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen pendidikan memanusiakan manusia, konsentris pendidikan menghargai keberagaman. Modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita ke depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja. Pada modul 1.4 budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya akan menjadi suatu budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran dan berada di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi, untuk dapat menuntun murid menjadi manusia yang merdeka, yang berkarakter profil pelajar Pancasila, seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak dengan baik, sehingga nantinya bisa mewujudkan visinya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpikir berpihak kepada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana, maka diperlukan suatu pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang bisa menjadi budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir positif, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab, yang bisa menjadikan tujuan pembelajaran, yakni mewujudkan manusia yang merdeka, akan tercapai. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Teori motivasi, setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk dari pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dengan persyaratan hanya jika melakukan hal itu maka kita akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. 5 posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. 6. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. 7. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat yang merupakan kesepakatan bersama. Segitiga restitusi. Tahapan untuk memudahkan penerapan proses segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah perlu melibatkan seluruh siswa dalam menyusunnya dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan signifikan yang terjadi adalah posisi kontrol saya berubah dari penghukum menjadi teman dan akhirnya menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan murid mempunyai motif dan alasan tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, tetapi harus segera mendapatkan penyelesaian dengan menumbuhkan motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya mencoba menyusun keyakinan kelas, seluruh siswa sangat senang dan antusias sekali menyampaikan ide-ide mereka dan lebih menghormati dan menghargai pendapat dan ide dari teman yang lainnya. Pada saat saya melaksanakan penerapan segitiga restitusi bersama 2 orang siswi dan 1 orang siswa, saya bisa melihat hal lain dalam diri mereka. Mereka dengan jujur dan tidak merasa takut menceritakan alasan mereka melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatan yang telah mereka lakukan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya melihat respon dan antusias murid dalam menerapkan budaya positif, saya sangat senang dan bangga, serta yakin bahwa budaya positif ini lama-kelamaan menjadi pembiasaan. Sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas atau sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun dan disepakati bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini dalam posisi sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, diubah menjadi posisi kontrol sebagai teman, pemantau, atau lebih baik lagi sebagai manajer. Sehingga dengan bimbingan guru sebagai manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai teman. Saya beranggapan biar bisa lebih dekat dan memahami karakter murid, namun kadang saya merasa kurang dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan saya sebagai manajer dan pemantau. Perasaan saya saat itu menjadi lebih tenang dan merasa dihargai, dihormati dan disegani sebagai guru. Perbedaan yang saya rasakan adalah sangat signifikan. Saya merasa murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi pengesalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya?
Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan tahapan segitiga restitusi, tapi masih belum seluruhnya. Tahapan yang sudah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya hanya meminta murid mengakui perbuatannya, dan saya meminta murid untuk mencari sendiri solusi yang tepat untuk kesalahannya tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah adalah adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua, serta masyarakat sekitar, supaya budaya positif akan terbentuk dengan cepat dan mengakar kuat karena sudah menjadi pembiasaan di rumah, masyarakat, dan sekolah. Demikianlah video saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP hebat.